Oke teman-teman, kembali lagi di video kita kali ini mancing pulang kerja. Dan di video ini kita mau nge-review lagi nih teman-teman, karena kita baru punya satu aja video review. Yang kemarin Zing X DC teman-teman. Pada saat itu si Zing X itu kan adalah DC termurah ya. Dan sekarang kita mau nge-review juga satu reel bait casting yang sebenarnya udah bukan paling termurah lagi teman-teman, karena udah ada Kenzi ya. Nah ini sempat menggegerkan karena dia harganya cuman 600-an ribu dan dia modelnya round reel ya teman-teman, alias drum reel. Nah sesuai dengan judul, kita udah punya barangnya, yaitu si Leidun Usop teman-teman, kayak gitu. Oh ya, sekadar info, ini yang versi kedua ya teman-teman, karena untuk versi pertamanya itu udah duluan rilis kayak gini. Nah itu yang versi pertama ya teman-teman, dan kita udah punyanya yang versi kedua kayak gitu teman-teman. Nah kita mau bongkar tipis-tipis si real round yang paling murah pada saat kemarin ya. Nah sebenarnya ini udah bukan real round yang paling murah lagi teman-teman, karena udah ada Kenzi Ortagon ya namanya kalau nggak salah. Itu per hari ini di bulan Mei ini dia harganya cuman 300.000 teman-teman. Bahkan kemarin saya sempat nyentuh di 270.000 dan itu luar biasa murah teman-teman untuk ukuran round reel. Cuma yang menjadi geger kemarin adalah ya ini round reel dan harganya cuma 600 ribuan teman-teman. Sementara kita tahu sendiri ya, round reel itu rata-rata mahal. Ya kayak Shimano Calcutta Conquest kayak gitu-gitu juga itu udah harganya mahal banget teman-teman. Dan ini ya adalah alternatif pilihan buat teman-teman ya. Brand Leidun, name Usop, gear ratio 7.6/1, line capacity untuk PE 0,8 itu 100 meter muatnya teman-teman, dengan material karbon, nanti kita cek. Lalu untuk bearing materialnya dia diklaim sudah stainless steel teman-teman, made in China. Weihai Leidun Fishing Tackle.co Ltd. Yes, sudah jelas aja ya. Oke, mungkin ini kesan pertama saya terhadap boxnya teman-teman. Buat saya boxnya ini kurang bagus ya teman-teman. Buat saya ini bukan karena udah lama ya teman-teman, karena memang dari datangnya pun memang udah package-nya udah kayak gini teman-teman. Nggak beda-beda jauh lah dari yang sekarang kita lagi review teman-teman. Jadi saya agak kurang satisfied dengan si box luarnya ini kayak gitu. Untuk markingnya sendiri dia ada holografiknya ya teman-teman, dengan logo holografik kayak kotak handphone ya. Kayak gitu teman-teman. Ini holo, ini juga ada holo, dan ini gambaran si realnya teman-teman. Ini ada SKU-nya juga, I don't know. Ini tadi ya speknya teman-teman. Nah ini untuk versi left handed teman-teman. Jadi kayak gimana sih produknya teman-teman, kita mau buka aja sekarang. Oke, gaskan. Nah oke, sudah kita buka teman-teman. Sebenarnya ini jelas bukan unboxing ya teman-teman, karena saya gak nyantumin kata unboxing di sini, alias bukan barang baru. Saya udah pernah pakai ini juga, cuman baru kebetulan aja di review teman-teman. Dan ini ada kotak keduanya, yang tadi itu covernya, yang ini keduanya kosongan aja ya. Kita coba buka gitu. Sep, box. Ini ada box. Di dalamnya itu udah terdapat pouch untuk reelnya teman-teman. Kita coba lihat dalamnya, itu cuman ada, saya juga lupa ini ya, ini panduan, dan ini I don't know apa ini, mungkin harus lihat AI ya untuk tahu ini apa. Saya gak ngira ini bakalan penting. Kita coba buka ini ya. Ini bukan skematik ya, ini mah cuman komponen partnya aja dengan bahasa Inggris dan juga bahasa pure Mandarin ya, barang import dari China ya. Ini juga mau dibaca gak ngerti ya, kita pakai ilmu dasar saja. Karena kita juga reviewnya tipis-tipis aja teman-teman. Kalau mau yang bongkar sampai gramasi dan lain sebagainya itu banyak dari channel teman-teman yang udah lebih expert lagi kayak gitu. Ini saya cuman buat kasih gambaran ke teman-teman aja. Oke, skematiknya, dan udah kosong teman-teman, tidak ada apa-apa lagi gitu. Kita coba ya singkirkan aja dulu si boxnya. Oke, sekarang kita fokus ke reelnya teman-teman. Ini udah ada pouchnya, materialnya asik sih pouchnya, halus, tapi gak yang halus-halus banget juga, enak lah pokoknya.
Oke teman-teman, sekarang kita bisa fokus ke body dan build quality teman-teman. Jujur nih teman-teman, jujur. Waktu saya pertama kali ngebuka si reel ini, saya kaget teman-teman. Karena ini reel ukurannya kecil banget teman-teman. Saya kira dia bakal di angka ukuran 100 lah ya. Tapi ternyata ini kayaknya lebih kecil dari 100 teman-teman. Saya gak yakin berapa, tapi kayaknya sih ini ukuran 80 teman-teman. Karena gak ada juga spesifikasinya di situ. Dan saya coba bandingin sama si OSP 80 yang biasa saya pakai teman-teman. Dan memang ukurannya most likely mirip ya teman-teman. Cuman karena dia bentuknya drum reel, dia agak sedikit lebih tinggi aja teman-teman. Tapi kalau dilihat dari atas, tuh dia baru kelihatan agak lebih pendek ya teman-teman. Ya wajar sih, tapi kalau dilihat dari samping kan dia lebih tinggi ya, namanya juga drum reel kayak gitu teman-teman. Beda konsep lah ya dibanding si Osprey. Ini agak kaget lah buat saya gitu ya, karena kan tangan saya ini ukurannya cukup gede ya teman-teman. Tuh jempol saya aja udah langsung kemakan segini kayak gitu. Ya cuman gak masalah lah ya, cuman agak kaget aja kayak gitu teman-teman. Untuk warnanya sendiri dia cuman punya satu pilihan warna, yaitu silver teman-teman. Dan ini agak gelap ya, cuman keren sih, kayak feel metal gimana gitu ya. Cuman ya balik lagi dia karbon teman-teman. Oke, sekarang kita bisa fokus ke bagian yang paling sering kita pakai ketika nanti casting teman-teman. Yang pertama mungkin di bagian tension knob-nya ya teman-teman. Dia ada markingnya kayak gini, ledun. Nah dia tidak ada clickernya ya teman-teman. Oh ya, sekalian buka juga kali ya, saya juga belum pernah buka nih kebetulan. Mumpung ingat. Nah. Oh oke, dia ternyata ada sealnya teman-teman. Dia ada sealnya berwarna hitam. Saya gak yakin ini waterproof teman-teman, cuman kayaknya kalau untuk nahan percikan air aman lah ya. Oke, kita tutup lagi saja. Yang berikutnya ada star drag-nya teman-teman. Dia untuk bahannya sih jelas dia aluminium ya teman-teman, dan sudah ada klikernya teman-teman. Dan ini cukup penting sih buat saya teman-teman, harusnya semua bagiannya ada klikernya. Karena ini cukup penting ya, barangkali kita gak sengaja ngerubah settingan dan kita bisa ngerasain dari bunyinya, dan karena dia ada stopnya juga ya. Lalu yang berikutnya yang mau saya highlight itu adalah di bagian finishingnya teman-teman. Jujur nih, saya gak tahu ya kelihatan di kamera atau enggak. Tuh teman-teman. Nah di situ tuh ada cetakan yang masih kelihatan bentuknya teman-teman. Dan ini bukan cuman kelihatan teman-teman, tapi bisa kerasa dari segi si konturnya teman-teman. Buat saya sih ini detail yang agak-agak ganggu ya teman-teman. Cuman ya kita gak bisa komplain juga sih, mengingat harganya yang bisa dikatakan cukup murah teman-teman. Cuman ya itulah yang perlu saya highlight. Lalu untuk beratnya sendiri dia ada di 125 gram teman-teman. Ya sangat ringan lah ya untuk ukuran BFS kayak gitu teman-teman. Lalu untuk bobot si spoolnya itu dia 5,7 gram teman-teman. Klaimnya itu 5 gram. Cuman sebenarnya dia 5,7 gram, dan ini gak jauh beda sama si Iroli Osprey 80. Dia ada di 6 gram teman-teman. Oh iya, lain guys teman-teman. Dia bentuknya full flat oval ya teman-teman. Lalu untuk bentuknya sih dia agak logor gimana gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Lalu kita mau coba cek di bagian spoolnya teman-teman. Kita buka dulu. Untuk sistemnya standar aja kayak gitu. Ini lucu sekali ya. Nah ini untuk spoolnya teman-teman. Untuk spoolnya ini ringan banget sih teman-teman. Saya gak ada alat ukurnya, cuman memang udah sempat saya timbang kemarin. Untuk bobotnya ini 5,7 gram teman-teman. Dan dia berongga ya teman-teman, untuk mengurangi bobot dari si spoolnya sendiri. Dengan spool ringan kayak gini dia cocok untuk pakai lure ringan teman-teman. Dengan ya kalau menurut saya sih optimalnya di 2 gram ya teman-teman. Cuman untuk range amannya dia ada di 1-3 gram aja teman-teman. Lalu untuk gear rasionya dia ada di 7,6 banding 1 teman-teman. Kita tes aja kali ya. Kita mulai dari sini. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,6. Iya segituan teman-teman, 7,6 banding 1. Cocok lah ya, cocok untuk fast retrieve kayak Hampala dan lain-lainnya. Peacock Bass juga enak lah ya, nggak bikin pegel, pas. Lalu untuk line capacity dia sih tertera di sini PE 0,8 muat 100 meter. Cuman saya nggak masukin ini sebanyak itu ya teman-teman, saya nggak pernah masukin sebanyak itu juga karena takut kusut. Oke, tadi kita udah bahas tentang kapasitas PE, sekarang kita bahas si braking systemnya teman-teman. Untuk braking systemnya sendiri dia pakai magnetic braking ya teman-teman. Dia ada 9 level. Iya bener 9 teman-teman, saya lupa 9 atau 10 soalnya tanggung angkanya. Kayak gitu teman-teman, dengan model dialnya tuh besar.
dan bergerigi. Jadi ini realnya rigid sih untuk kita atur. Celahnya cuma segini aja teman-teman. Jadi kita harus bye-bye dah tuh. Tuh. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk pengaturannya sendiri, kalau kita setting ke yang paling min, ke arah min, artinya di sini angka 1, dia bakal yang paling ringan. Tuh. Sementara untuk kalau kita pakai ke yang arah max, nanti dia akan jadi cepat berhentinya. Gitu. Kelihatan ya bedanya. Tuh 2. Itu 2 detik kalau pakai yang max. Kita ke arah yang min. Tuh 2, 3. Tuh, gitu teman-teman. Jadi akan lebih longgar kayak gitu untuk si sistem magnetiknya. Ya standar lah ya untuk sistem magnetic brakingnya kayak gitu. Dengan dia model dialnya besar, bergerigi, jadi gampang diatur dan rigid sih ini harusnya kayak gitu. Kalau buat saya sih karakter remnya ini standar ya, gak terlalu agresif teman-teman kayak gitu. Nanti juga kita mau coba langsung di lapangan aja biar kita lebih jelas sih pemakaiannya kayak gitu teman-teman. Oh ya, ini yang paling wajib teman-temannya, clicker sound teman-teman, suara si clickernya. Jadi untuk suaranya sendiri buat saya ini karakternya kalem ya teman-teman. Mungkin bisa teman-teman dengerin aja. Tuh, kayak gitu teman-teman. Jadi dia benar-benar kaleman ya teman-teman, agak ya kurang keluar kayak gitu ya, tidak cempreng juga. Sementara kita coba bandingin suara drag clickernya dari OSP 80. Tuh. Jauh ya teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, jadi kesimpulan singkat dari Real Ledun Usop versi kedua ini, dia super ringan teman-teman dan compact ya. Cocok untuk BFS ya, kayak gitulah, standar lah BFS ya. Cuman dia modelnya emang udah bagus banget sih ya, dia round reel kayak gitu, keren sih. Dan dia sudah cukup proper untuk main lure ringan ya teman-teman. Cuman kayaknya belum sampai lure 1 gram ya teman-teman. Untuk lure 2 gram masih aman, dan lure 3 gram itu masih enjoy teman-teman. Kayak gitu, dan dia fiturnya udah cukup lengkap. Cuman ini kurang clickernya aja, dan suara ini kalem banget ini bunyinya. Kayak gitu, dan minusnya dia finishingnya yang kurang rapi teman-teman. Jadi untuk review tipis-tipisnya segini dulu aja, dan kita mau coba langsung test field ke lapangan karena kebetulan ini waktu yang tepat untuk mencari gabus teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke lapangan, kita tes langsung si Ledun Usop V2 ini di lapangan. Oke, gaskan teman-teman. Oke teman-teman, jadi udah waktunya kita untuk test fit lapangannya setelah tadi kita review tipis-tipis untuk si Ledun Usop V2 ini teman-teman. Jadi untuk set tackle-nya kali ini kita jelas pakai Ledun Usop V2 teman-teman, dikawinkan sama Shikari Centaur 817 Lips teman-teman. Untuk PE-nya sendiri pakai PE 0,6 teman-teman. Sama untuk umpannya sendiri kita pakai soft frog 3,5 cm 4 gram teman-teman. Kayak gitu. Kita coba aja tipis-tipis. Itu ada anak gabus teman-teman. Oke, kita set dulu tipis-tipis, kita set dulu. Untuk settingan yang saya pakai ini main di tengah dulu ya teman-teman. Saya selalu pakai 50% dulu. Jadi untuk brakingnya saya pasang di stop kelima, dan untuk tensinya saya pakai 50%-nya kurang lebih ya teman-teman. Untuk dragnya masih bawaan aja, belum saya apa-apain. Jadi kita mau lihat dulu seberapa jauh kita bisa ngelempar dengan settingan seperti ini gitu teman-teman. Oke, kita coba ya. Let's go. Oke, nice. Kurang lebih 15 meter dapat tuh teman-teman sampai ke situ. Teman, kita gak bisa terlalu ke kanan ya teman-teman karena ada yang mancing juga di sini. Nanti malah ngeganggu lapaknya. Oke, tipis-tipis. Oke, nice. Naik sedikit 16-17 meter mungkin. Oke, itu masih belum saya sentak ya teman-teman. Masih halus-halus saja. Masih pingin ngeraba-raba dulu. Kayaknya ini bisa sih, settingan ini disentak bisa sih teman-teman. Sekarang kita coba sentak ya teman-teman pakai settingan ini. Siapa tahu bisa. Let's go.
Oh, tidak bisa teman-teman. Ternyata dia belum bisa disentak teman-teman. Tapi kita coba agak keras kali ya, tapi nggak perlu disentak. Kita coba agak main kasar, tapi nggak perlu disentak ya. Coba. Oke, nice. Nice. Kita dia agak kuat sedikit teman-teman, tapi nggak sampai yang disentak, dipecut. Nice teman-teman. Nice. Itu dapat 20 meteran kayaknya teman-teman. Bisa lebih jauh lagi kalau kekuatan lemparannya pas teman-teman, nggak terlalu kecil, nggak terlalu kuat, itu bisa lebih efektif teman-teman, bisa lebih jauh lemparannya. Oke, kita coba lagi teman-teman, agak jauh ya. Kita mau coba agak lewatin 2 pohon ini, apakah bisa dengan settingan ini? Tidak bisa teman-teman, memang tidak bisa disentak ya teman-teman untuk settingan seperti ini. Tapi kita mau coba lagi untuk dikuatkan si brakingnya ya teman-teman. Penasaran juga sih, apakah bisa disentak pakai reel ini? Agak kepo ya teman-teman, agak penasaran kita. Nah ini resikonya teman-teman, backlash. Kalau misalnya kita settingannya gak pas dengan teknik ngelempar kita, risikonya pasti backlash. Jangankan yang DC ya, yang DC pun bisa aja backlash teman-teman. Kalau settingan dasarannya itu, settingan awalnya itu gak tepat teman-teman. Nice. Kita coba perkuat brakingnya ya teman-teman. Kita coba naik ke 7 teman-teman, 7. Kita coba mau dipecut aja tipis-tipis. Tidak bisa juga teman-teman, bukan untuk dipecut. Wow. Tapi kayaknya perlu komparasi juga. Harusnya sih kalau pakai joran yang lebih lentur teman-teman, ini juga akan lebih parah sih sebenarnya. Ini udah agak kaku ya. Saya nggak tahu kalau misalnya pakai joran 10-20 bakal segimana. Kita coba lagi ya. Nggak perlu disentak. Oke. Brakingnya lebih kuat, tapi memang jaraknya jadi nggak terlalu jauh ya dibanding yang tadi. Tapi di satu sisi nggak bisa disentak juga teman-teman. Yup, sapu-sapu. Sini kerajaannya sapu-sapu teman-teman. Gabusnya ada di sini. Saya pernah dapat sekali. Cuman memang di sini kerajaannya sapu-sapu. Kita coba lagi mentokin brakingnya di 9, apakah bisa disentak? Ya, bisa teman-teman. Bisa disentak, aman. Makanya aman lah mau main kasar. Cuman jaraknya nggak bisa jauh-jauh teman-teman. Itu paling cuman ya 15 meter tadi lah teman-teman. Nggak bisa lebih jauh lagi. Kayak gitu teman-teman. Kita coba lagi ya, sekali lagi ya. Kita pakai mode maksimum dengan tension 50% kurang lebih. Kita coba main sentak aja. Dapat di berapa jaraknya? Ya, cuman segitu teman-teman. Memang nggak bisa lebih jauh lagi. 15 meter aja. Kalau mau main aman gak akan backlash. Cuman jaraknya jadi gak akan terlalu jauh teman-teman. Itu terserah teman-teman mau pakai power segimana juga. Aman teman-teman. Cuman resikonya ya itu nggak bisa terlalu jauh ya. Kita coba ke daerah situ ya. Kita coba sentak. Bisa teman-teman. Ya target-target segitulah. Oke, sekarang kita mau tes yang lebih berisiko teman-teman. Kita longgarin brakingnya, tadi kan 9 ya. Kita lebih sekolah lagi ngelemparnya teman-teman. Itu aja udah dapat ya 15 meter lebih lah. Itu pelan banget teman-teman. Agak nanggung sih jatuhnya teman-teman. Ini kita jadi agak ngagok ya untuk lemparnya. Coba lagi ya. Oke, nice. Segitu-segitu aja dipelanin kalau pakai braking 3 teman-teman. Tuh, di sini ada gabus kecil-kecil teman-teman. Saya nggak tahu mamahnya di mana ini. Seumur-umur di kolam ini saya baru dapat sekali teman-teman, dari beberapa kali coba. Ada Mang Ute itu dia langganan dapat di sini, emang jagoan saya tamah. Sekarang kita yang paling ekstrim teman-teman, kita turunkan ke braking terendah. Begitu ya teman-teman. Saya coba untuk ngelempar lebih sekolah lagi, lebih manusiawi lagi. Kita coba aja ya, paling backlash sudah nih gitu. Kalem aja. Kita coba ya.
Oke, aman teman-teman, gak backlash. Dengan jarak segitu juga, lempar lebih pelan lagi, dapat jarak yang sama kurang lebih di atas 15 meter, di bawah 20 meter teman-teman. Itu tenaga saya lebih pelan lagi dibanding tadi, karena memang ini breakingnya paling kecil ya teman-teman, lebih harus lagi. Kita coba agak lebih bertenaga sedikit ya. Oke, ya segitu-segitu juga sama. Sapu-sapu teman-teman. Udah hampir saya mau naikin tadi. Kita coba ya, agak lebih kuat lagi. Oke, 25 meteran dapat teman-teman. Itu breaking 1. Nah, ini yang saya agak kurang suka dari handle bawaannya teman-teman. Ini kecil banget, kagok. Ini harus diganti sih teman-teman, biar kita lebih rigid megangnya gitu ya. Karena ini jadi lepas-lepas terus, udah kecil, licin lagi. Why gitu, why gitu. Saki nawe, buat ku sapu nawe rame. Oh, kerajaan aja. Tunggu tuh. Teman-teman ada yang mau coba juga casting, dia baru dari sana teman-teman, banjir. Jadi beliau mau cobain gaskan ke situ teman-teman. Di spot di bawah pohon itu. Nah, di daerah situ teman-teman. Semoga lah sok dapat. Amin. Walaupun dia yang dapat kontennya kita. Kita coba lagi. Oke, teman-teman. Yap, jadi gitu kira-kira teman-teman untuk si reviewnya dari si Leidun Usop V2 ini teman-teman. Jadi overall buat saya ini reel ini oke sih teman-teman, cuman masih ada beberapa minusnya ya teman-teman, terlepas dari harganya memang di bawah 1 juta. Saya nggak tahu juga untuk Kenzi itu seperti apa karena harganya di bawahnya ini. Cuman misalnya untuk di harga 600-700 ribuan sih menurut saya ini berterima lah ya teman-teman. Cuman memang harus di take note bahwasanya buat teman-teman yang suka presisi atau sempurna, ini agak kurang recommended ya teman-teman. Karena seperti yang tadi sempat sudah saya review, ini untuk bodinya ya finishingnya agak kurang teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Untuk body design dan buildnya sih oke, berterima kayak gitu. Jadi untuk performanya sendiri dari si Leidun Usop ini bagus teman-teman. Dia untuk pakai lure 3 gram itu oke, bisa ngelempar 25 meter aman. Dengan settingan braking di 50%, di angka 5. Lalu untuk tensionnya juga di 50% kurang lebih di sekitar segitu. Kita bisa pakai tenaga kita dengan lebih leluasa teman-teman. Bisa lebih jauh, bisa lebih dekat, tergantung kita mau ngelemparnya kuat atau pelan, dan itu nggak akan backlash teman-teman, kecuali kalau kita mau pakai nyentak ya. Ini reel tidak direkomendasikan buat nyentak-nyentak ya teman-teman. Buat saya nggak tahu apakah dengan pakai reel yang lebih kaku lagi bisa disentak atau enggak. Tapi ini tetap aja teman-teman kurang bisa disentak gitu teman-teman. Bahkan untuk tadi kita udah pakai braking 9 aja, dicoba dipecut-pecut masih juga backlash teman-teman. Jadi ini untuk yang tangannya bisa sekolah aja teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Jadi gitu aja untuk reviewnya dari si Leidun Usop V2 ini. Overall kalau nilai dari saya sih ini 7,5 lah ya. Cocok banget untuk teman-teman yang pingin punya drum reel dengan budget yang lebih berterima dan masuk akal. Atau mungkin teman-teman mau yang lebih budget friendly lagi, ada di Kenzi Ortagon itu tadi teman-teman. Saya lupa Ortago atau apa gitu. Jadi gitu aja teman-teman. Sekian untuk review dari Leidun Usop V2 ini. Kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan teman-teman, karena ini review tipis-tipis saja untuk considering buat teman-teman yang mencari real drum yang budget lebih friendly dan cukup untuk main gabusan. Kayak gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa di trip kita berikutnya, karena nanti bakal ada trip Peacock Bass dan trip Toman kayak gitu teman-teman. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa lebih menghibur untuk teman-teman yang mau mancing online kayak gitu. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai jumpa.